selamat sore. Ya, jadi gini, sebenarnya kalau secara umum seperti yang Ibu ketik di bahan itu ya, banyak sekali memang penyebab faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung berpaling gitu ya. Nah, Ibu nggak terlalu setuju pakai ciri orang berselingkuh gitu enggak, tapi lebih kepada tanda gitu, tanda-tanda seseorang cenderung melakukan perselingkuhan gitu. Jadi karena kita nggak bisa menjustifikasi, oh kalau cirinya begini itu artinya dia selingkuh, nggak, psikologi itu nggak bisa begitu gitu loh. Banyak sekali faktor perilaku, cara berpikir, kemudian emosi, perasaan itu yang harus diukur gitu. Nggak, kalau yang kamu temui tips-tips di blog-blog atau di tulisan-tulisan itu tuh kan cuma secara secara observasi orang melihat gitu loh. Nah, sedangkan kalau bicara tekstual yang ilmiah itu nggak gitu loh. Jadi lebih kepada kemungkinan, kecenderungan gitu. Orang akan cenderung gitu, seperti itu. Oke, tadi kan secara umum tuh seperti itu. Nah, tetapi secara ilmiah gitu ya, ada namanya pendekatan neuroscience. Nah, pendekatan neuroscience ini membedakan laki-laki dan perempuan dalam proses berpikir, proses belajarnya, kemudian membedakan juga dari tindakan yang dilakukannya. Karena kenapa? Karena neuroscience itu mempercayai bahwa yang namanya otak laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Ada lobus frontal gitu yang membedakan anatomi otak laki-laki dan perempuan gitu. Kalau ibaratkan gini ya, secara analogi itu kayak gini. Jadi yang namanya otak laki-laki itu sebentar. Jadi yang namanya otak laki-laki itu seperti arsip. Nah, kamu pernah nggak ngelihat file-file berarsip gitu? Jadi kayak ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4 gitu. Jadi seperti itu dia di dalamnya. Jadi arsip itu tuh kan ada tuh misalnya arsip tahun sekian, arsip misalnya tentang keuangan, arsip tentang ini. Nah, otak laki-laki juga kayak gitu. Jadi pada saat dia memikirkan satu tindakan, satu peristiwa, misalnya dia memikirkan mau cuci, mau mengganti aksesoris mobil gitu. Jadi di kota itu aja dia pikir dia mau mengganti aksesoris mobil biar mobilnya enak dilihat, rapi gitu ya. Tetapi kalau perempuan itu seperti kabel-kabel server yang semrawut itu loh, kabel warna-warni di server komputer gitu, yang itu kan semrawut banget tuh, tetapi semua berhubungan satu sama lain. Makanya saat laki-laki misalnya bilang aku mau ganti aksesoris mobil, perempuan itu sudah menghubungkan peristiwa mengganti aksesoris mobil itu misalnya dengan keuangan nih, uang belanja bakal kepotong nih gitu. Dia mau pergi nganu aksesoris mobil, berarti anak-anak nggak jadi diantar untuk les nih gitu kan. Atau enggak mungkin dia menghubungkan dengan aksesoris mobil di bengkel mana nih, dia jalan lewat mana, jadi dia menghubungkan misalnya jadi menghubungkan perempuan itu menghubungkan mengganti aksesoris mobil itu kepada hal-hal lain gitu ya, padahal laki-laki hanya di sana aja. Nah, tetapi laki-laki punya yang namanya kayak arsip kosong, nothing box gitu ya. Makanya laki-laki itu pada saat punya masalah, dia bisa saat dia punya masalah bisa lari ke nothing box itu, dan dia kadang tidak melakukan apa-apa seharian, kayak tidur-tiduran, malas-malesan seharian, atau bengong, merokok, ngopi gitu berjam-jam banget gitu, karena di kota itu dia
saat itu dia pergi ke kota itu gitu loh. Nah, sedangkan perempuan kan nggak bisa kayak gitu. Perempuan multitasking banget, dia bisa melakukan apapun dalam satu waktu ya. Jadi sekarang masak tapi memikirkan nanti kerjaan begini-begini gitu, atau di tempat kerja nanti pulang kerja mau beli sayuran, mampir di sini, kemudian nanti masak ini, itu sudah terpikirkan semua kalau di perempuan gitu. Nah, sehingga akhirnya apa, pendekatan yang sering, perbedaan ini juga menyebabkan yang namanya, laki-laki itu lebih pakai rasio rasio dan logika gitu, sedangkan perempuan lebih kepada estetika dan apa ya, dan pendekatan emosional gitu ya. Makanya kenapa, terjadinya kecenderungan tanda-tanda laki-laki dan perempuan akhirnya berpaling gitu tuh, itu karena kebutuhan-kebutuhan ini yang tidak ketemu, tidak klik gitu loh. Laki-laki maunya apa, perempuan maunya apa, itu nggak dipahami. Karena ilmu-ilmu neuroscience ini belum banyak dipahami oleh orang awam gitu. Hanya sebagian kecil aja. Kalau di channel YouTube itu ada sih ustadz siapa gitu ya namanya, perempuan itu gencar sekali dia mau kampanyekan neuroscience ini. Jadi mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Jadi bagaimana membina keluarga itu harus saling melengkapi gitu ya. Nah, kemudian kalau diukur tanda-tanda, nah itu tadi kekurangan kebutuhan attachment emosional di perempuan dan attachment intelektual di laki-laki. Nah, kekurangan kebutuhan inilah yang akan menjadi tanda dan peluang masuknya pihak-pihak lain atau keinginan mencari di tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya perempuan nggak terpenuhi kebutuhan secara emosional, secara keintiman, nggak terpenuhi di dalam rumah, dia akan berusaha mencari ke lain tempat gitu misalnya ya, maksudnya ke apa, lawan pasangan yang lain, misalnya nggak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan keintiman, tidak mendapatkan pertukaran emosional yang intim gitu dengan pasangan, dia ini. Begitu juga dengan laki-laki, saat attachment intelektual itu dia tidak dapat secara rasio dan logika gitu, hal-hal yang dia butuhkan tidak didapatkan di pasangan, dia akan cenderung akhirnya peluang itu masuk gitu loh. Jadi lebih kepada tidak terpenuhinya kebutuhan attachment intelektual di dalam rumah gitu. Sedangkan perempuan lebih kepada tidak terpenuhinya attachment emosional di dalam rumah gitu. Jadi itu memberikan peluang seseorang untuk cenderung gitu ya, untuk cenderung berpaling gitu, karena perbedaan itu tadi kalau laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kalau kita ngambilnya tidak dari ilmu neuroscience secara umum, itu susah dibedakan juga, sulit dibedakan gitu, karena secara umum ya seperti yang Ibu bahas di atas itu gitu, kalau secara umum.